Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Assalamualaikum, Teh Nunu sudah bergabung, terima kasih. Ambu, yuk langsung join. Udah banyak sekali yang menunggu penjelasan dari Ambu. Udah saya undang ya, Ambu ya. Oke, Alhamdulillah. Sudah bisa juga. Apa kabarnya Ambu malam ini? Alhamdulillah Bunda Alma sehat. Alhamdulillah sehat. Rindu Ya, sekali biasa 2 piknik minggu. mah. Bisa dong. Rindu Tidak sekali terasa nih ya, dua asa baru minggu, kemarin. iya. Betul. Padahal virtualnya, tapi ternyata Virtual. benar-benar bisa mendekatkan yang jauh. Iya, dimanfaatkan dengan baik. Suaranya jelas Alhamdulillah. banget ya, Bunda. Jelas, jelas banget Ambu. Kita langsung aja, Oke, Ambu gimana alhamdulillah. ini? Udah buka sih Boleh, tadi boleh, saya mangga. sedikit. Buka apa? Oke, silakan. Buka apa? Assalamualaikum Sok warahmatullahi mangga. wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. semuanya. Alhamdulillah, banyak sekali yang antusias dengan live IG ini, curcol bareng Ambu ini. Banyak Alhamdulillah. sekali yang aku seneng banget gitu. Jadi setiap lihat status tuh nungguin malam minggu curcol bareng Masya Ambunya Allah. gitu. Karena Nah, bagi pagi. ibu-ibu, iya iya, bagi ibu-ibu muda ini tuh nggak muda aja sih. Mau ibu-ibu, mau bapak-bapak, semuanya bisa bergabung. Ya, Malam hari ini alhamdulillah. temanya apa, Ambu ya? Mari berdamai dengan inner childmu atau kita mungkin ya. Itu. Ya, Ibu-ibu sip, benar Damang, sekali. alhamdulillah. Alhamdulillah, Cecep, Cecep buat Damang, teman Alfia kuliah Yud, halo nih. sayangku, halo juga cintaku, sehat Iya, semuanya. Alhamdulillah, sehat-sehat kita. Jadi sekarang manggilnya udah ibu-ibu Damang ya. Sekarang mah Nih, inner child itu apa sih, Ambu? inner child. Oke, baik, saya buka dulu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah di malam yang cerah, cerah ya, meskipun musim hujan, Cerah. cerah, kalaupun hujan masih gerimis-gerimis mengandung, mengundang, masih gerimis-gerimis mengundang, ya Alhamdulillah ya. Iya. Jadi hanya romantis gitu ya, apalagi di malam Mm-mm. minggu, Malam minggu. suasananya. Oke, tema kali ini mungkin agak sedikit apa ya pembahasannya, kalau kemarin kan temanya general umum, jadi pembahasannya pun Iya. sangat, jadi kemarin kita lebih banyak ke diskusi. Nah sekarang mungkin Mm-mm. biar lebih komprehensif, jadi memang harus Iya. jelaskan agak panjang lebar. Jika Iya. tidak, asa-asa jangan sampai 2 jam aja ya, enggak sih, maksudnya lebih lebih panjang dari kemarin. Kalau kemarin kan memang temanya itu umum, jadi sangat Iya. luas sekali dan memang sangat Betul. mudah dipahami gitu ya. Kemarin Betul. mah memang baiknya ngobrol saja. Tapi sekarang Iya. sebelum ke pertanyaan, mungkin harus agak dijelaskan terlebih dahulu apa Nah, itu betul inner sekali. child. Iya.
kemudian penyebabnya, mengapa bisa terjadi demikian apa. Dan kita tidak cukup dengan hanya apa penyebab dan bagaimana, tapi harus tahu cara mengatasinya. Khususnya hal yang bisa dilakukan di rumah. Karena memang kebanyakan sebetulnya permasalahan inner child ini harus diselesaikan di ruang terapi, entah itu oleh psikolog, psikiater, ataupun terapis lainnya, ya boleh dengan hipnoterapis ataupun kontemporer komplementer lainnya. Nah, pertama saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang apa itu inner child. Nah, ini sebetulnya ini adalah bagian dari buku pertama saya ya, yang Parenting Booster gitu ya. Kenapa saya ambil tema ini? Karena diakui atau tidak, banyak sekali yang curhat mengenai ini. Ujung-ujungnya inner child yang belum sembuh. Banyak sekali yang curhat tentang ini. Jadi saya merasa ini itu di setiap forum pasti ada yang hubungannya dengan ini. Apalagi kalau yang misalnya chat pribadi. Banyak sekali yang hubungannya masih ada luka di masa lalu yang memang belum sembuh. Nah, sebelum ke sana, kita harus tahu dulu apa itu inner child. Jadi sederhananya begini, inner child itu adalah sosok masa kecil kita dahulu yang kita rasakan yang ada pada kita ketika dewasa. Kan idealnya kalau masa kecil ya masa kecil. Kalau masa remaja ya remaja. Kalau masa nah ini inner child, sosok kita masih kecil ini masih ada di dalam diri kita. Tapi maksudnya bukan jadi kanak-kanakan, jadi ngomong kayak anak kecil. Ketika kita masih kecil, otomatis kita mengalami perasaan secara umum ya, perasaan bahagia dan perasaan sedih atau luka. Nah, perasaan bahagia pun menurut Bunda Alma, Bunda mengingat hal-hal bahagia itu sudah ketika berumur berapa tahun yang masih teringat sampai sekarang? Berapa tahun kira-kira? TK kayaknya gitu kurang lebih. Jadi mentok-mentoknya tuh TK lah. TK ya usia 5 tahun gitu ya, usia 5 tahun segitu. Sudah mengingat entah itu perasaan bahagia ketika kita masih kecil ataupun perasaan sedih, luka, emosi yang sangat dalam ketika kita masih kecil itu sekitar 5 tahun. Meskipun di bawah 5 tahun sebetulnya itu terekam dalam otak kita, tapi tidak mengingat betul, tapi itu sudah menjadi refleks tubuh kita. Jadi tubuh kita itu mengingat, misalnya ketika di bawah usia 5 tahun pun kita seringkali mendapatkan kekerasan fisik ya dari orang sekitar kita. Nah, refleks kita pun mengingat, tapi tidak mengingat seperti umur kita 5 tahun yang benar-benar ingat, jelas kan? Betul. Sampai usia Bunda Alma 28 tahun itu jelas sekali. Nah, 18. Jadi Masya Allah kayak kelihatan 15. Aduh, ampun. Gitu ya. Jadi kita sangat mengingat. Nah, jadi harapannya jika perlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Jadi ketika kita membayangkan bahwa dahulu pun kita sangat ingat diperlakukan tidak menyenangkan oleh orang di sekitar kita, maka kita pun jangan melakukan itu kepada anak-anak, entah itu anak kita ataupun anak orang lain gitu ya. Apalagi orang lain ya anaknya. Anak orang lain, misalnya kita menjadi seorang guru atau menjadi seorang yang bisa saja perkataan kita, perlakuan kita itu mempengaruhi kehidupannya nanti ketika dewasa. Kita tidak tahu. Betul. Nah, sudah clear berarti ya inner child itu apa? Nah, sekarang mengapa ada inner child bisa melekat sampai dewasa? Karena menurut ilmu neurologi ya, kita itu akan merekam sesuatu hal yang sangat emosional. Entah itu sangat bahagia, disayang, dipeluk-peluk oleh orang tua, kita merasa hangat, kita merasa nyaman. Perasaan bermain bersama orang tua, dicium, dipeluk oleh orang tua, kita melibatkan emosional perasaan bahagia kita yang sangat dalam. Artinya kita pun akan mengingat itu sehingga akhir kehidupan kita ya, kecuali kalau pikun. Kalau pikun mungkin ya. Nah gitu. Dan termasuk luka atau perasaan sedih yang sangat dalam yang tidak tuntas. Kalau perasaan bahagia terbawa sampai dewasa itu sangat positif sekali, sangat bagus ya. Kualitas hidup
kualitas hidup kita bagus, kesehatan mental kita juga stabil gitu ya. Tapi jika yang terjadi adalah emosi sedih, perasaan marah, perasaan takut, perasaan cemas, perasaan jijik, perasaan benci, dan perasaan-perasaan yang kita rasakan ketika kita masih kecil terbawa hingga kini, kira-kira apa yang akan terjadi, Bunda Alma? Kira-kira apa yang keluar dari dirinya? Jadi kita jangan meremehkan hal itu karena akan terbawa sampai dewasa. Mengapa terbawa sampai dewasa? Karena tidak tuntas. Ketika orang tua, saya ketika di spoiler atau di cuplikan mengatakan yang menyakiti kita ketika masih kecil bukan orang tua saja. Ada teman-teman, misalnya yang melakukan bullying ya terhadap kita, ada keluarga kita, ada saudara kita, misalnya adik kakak yang benar-benar bermasalah, ataupun guru, ada yang dari guru, ataupun hal-hal orang lain yang berada di sekitar kita. Itu pun semuanya bisa mempengaruhi bagaimana kita dewasa sekarang. Teman, keluarga besar, orang terdekat, pokoknya orang terdekat itu pun bisa berpengaruh kalau memang kita mengalami trauma yang mendalam. Misalnya dibully oleh teman-temannya, sampai ia tidak mau melakukan apapun. Ketika dewasa pun sekarang dia menjadi antisosial, mengalami kecemasan berlebih, mengalami ketakutan yang berlebih, dan lain sebagainya. Bisa oleh guru misalnya dijudge, kamu itu mau jadi apa, udah besar, nakal, bla 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 bla. Nah itu bisa saja masih terngiang-ngiang di dalam pikiran kita ketika misalnya orang tua kita baik-baik saja. Kadang ada pula yang di luar yang tidak baik-baik saja, yang tidak memperlakukan kita dengan baik. Tapi di sini yang akan saya bahas adalah bagaimana orang tua kita memperlakukan kita masa kecil. Mengapa? Karena dominasi atau dominan anak itu lekat dan dekatnya bersama orang tua usia itu. Jarang pun ada, tapi kali-kali misalnya yang orang tuanya bekerja dari pagi sampai malam, atau yang orang tuanya meninggal akhirnya tinggal bersama keluarganya, atau dan kondisi-kondisi lainnya. Jadi memang ada tapi jarang. Tapi nanti ketika saya membahas tentang solusi, sama. Solusinya sama, hanya beda subjeknya saja mungkin ya. Kalau subjeknya kalau subjeknya orang tua, teman misalnya ya. Yang akan saya bahas ini orang tua, tapi sama kalaupun teman-teman misalnya mengalami luka terhadap orang lain, sama ya. Nanti jadi ketika saya menjelaskan tentang cara menyelesaikannya itu kurang lebih sama gitu, hanya sedikit-sedikit perbedaan. Nah, bagaimana sekarang orang tua? Nah, kita bisa membayangkan apa sih harapan kita ketika kita masih kecil. Nah, kita entah kita itu calon orang tua ataupun kita sekarang telah menjadi orang tua, maka perlakukanlah anak kita seperti kita ingin diperlakukan dahulu. Itu kunci yang selalu saya ucapkan, entah itu dalam dunia pernikahan ataupun dalam dunia parenting. Itulah kunci ketika menyelesaikan masalah agar tumbuh empati dalam diri kita. Luka yang biasanya terjadi nih dalam buku ini, misalnya anak ketika masa kanak-kanak sering dimarahi oleh ibu karena tidak mau makan. Maksudnya hal yang simpel-simpel itu dimarahi, dibentak, dan lain sebagainya. Itu yang membuat anak mengalami trauma, tapi ia belum bisa berbicara. Ia belum bisa melawan. Ya sudahlah, kalaupun melawan kakek dicarikan deh gitu ya, kadang beki dimarah. Kalau kadang beki dimarahi gitu ya. Mungkin ia pernah mencobanya, kemudian malah itu tidak untuk dirinya, malah lebih gitu ya ketika ia melawan. Akhirnya ia melawan ketika posisi fisik dan psikisnya sudah siap, yaitu usia remaja. Rata-rata yang bermasalah remaja dan dewasa, ia baru mulai bisa melawan perlakuan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh orang tua kita. Nah, kekerasan ini bisa verbal ataupun non-verbal. Ya, maksudnya bisa bisa dengan kata-kata yang menghina, membentak dan sebagainya, bisa juga dengan kekerasan fisik, memukul, mencubit sampai biru, memukul. Kalau orang tua zaman dahulu pukulnya pakai gagang sapu, pakai kayu gitu ya. Nah, kita lah yang di generasi di atas kita mungkin ya yang merasakan imbasnya sekarang. Dan
seringkali kita tidak move on, kebanyakan tidak move on dan melakukan hal itu kepada anak. Sebetulnya kita sadar bahwa perbuatan kita itu salah, tapi tubuh kita refleks. Oh, ketika kondisi begini, saya pun dulu diperlakukan seperti itu, jadi melakukan meskipun kita tahu, tapi karena dulu kita mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan itu secara berulang-ulang, secara repetitif, berulang-ulang terus-menerus sekian tahun, akhirnya banyak di antara kita yang masih belum move on. Karena memang saya sebutkan di dalam cuplikan pun, tipe orang itu ada 3. Ada yang pertama sangat mudah menerima, tanpa hanya mendengar, misalnya mendengar ketika sekarang sudah dewasa, mendengar ceramah dari satu ustadz saja. Oh, kita itu harus menerima, mengikhlaskan, harus berbakti, apapun keadaannya, orang tua kita adalah orang tua kita. Seburuk-buruknya orang tua kita, kita harus berbakti. Dia langsung menerima, mengikhlaskan, langsung tenang dan berbakti kepada orang tua. Ada yang tipe demikian. Ada tipe yang kedua, ia baru mampu menerima ataupun mengikhlaskan jika sudah mendapatkan treatment ataupun dilakukan terapi ataupun terapi lainnya yang berhubungan dengan traumanya. Ataupun yang ketiga, masih sangat banyak yang masih belum move on. Dan melakukan anaknya sama. Meskipun tentu dengan cara yang berbeda ya, zaman sekarang mah nyata musim pakai payu gitu. Dengan cara yang berbeda gitu ya. Tapi intinya sama, melakukan kekerasan fisik kepada anak yang verbal, tentu itu anak verbal, yang tentu itu akan terngiang-ngiang di dalam diri anak hingga anak dewasa. Ya contohkan saja kita pun terngiang-ngiang ketika kita sedang bahagia ataupun sedang sedih. Nah, anak kita, bayangkan anak kita ketika nanti dewasa, usia 21 ke atas, usia 20 pokoknya udah dewasa awal ya, dia mulai tetap mengingat perilaku-perilaku yang dilakukan oleh orang tua kita, yaitu kita. Mungkin anak kita nanti akan ingat, mama teh, si bapak teh melakukan ini. Nah, dia tuh akan ingat seperti kita sekarang mengingat. Nah, untuk itu jadi untuk orang tua agak lebih hati-hati. Mulai dari sekarang yuk kita belajar mengontrol emosi, kita lebih belajar sabar bahwa kita putuskan rantai setan. Kalau kasar namanya itu rantai setan yang harus kita putuskan dari kita. Sudah jangan sampai ke bawah, nanti ke bawah. Leheng mun harta 7 turunan alus. Itu 7 turunan. Ya. Terus menerus ya, udah berhenti di kita, stop di kita. Kalau kita sudah, alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapatkan ilham, mendapatkan anugerah. Ibu bilang setannya sabar. Ya kalau jemput kata setan ya biar kalah, katanya kabur. Saya suka masih risih gitu ketika mendengar orang tua yang masih membenarkan perilaku demikian. Kalau saya tidak, ketika kita melakukan hal yang buruk kepada anak, akui saja bahwa itu salah, tapi kita belum siap kontrolnya. Udah salah aja. Kalau kita masih merasa benar, kita bayangkan saja sih ketika kita sudah memukul anak, bla 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 ke anak, kita tidak ada merasa bersalah sekali. Bahaya sekali orang yang demikian, dia akan bisa-bisa lebih dari syaitan nanti ya. Sambil marah gak ini ngomong setannya. Bisa lebih dari syaitan. Kalau lagi marah, tandukannya lebih dari harimau, lebih dari singa gitu ya. Nah, jika tidak memiliki rasa bersalah. Jadi ketika misalnya kita memperlakukan anak tidak adil atau tidak menyenangkan pun, minimal ada rasa bersalah sehingga kita berusaha untuk terus memperbaiki lagi dari hari ke hari. Nah, itu clear ya. Sekarang kita masuk ke cara yang bisa kita lakukan di rumah. Cara yang bisa kita lakukan di rumah untuk mencoba diri kita menerima dan mengikhlaskan kelakuan orang tua. Saya bahasnya orang tua saja ya. Saya tidak akan bahas lain-lainnya. Orang tua kita zaman dahulu agar kita bisa mengikhlaskan di masa ini dan kita pun tidak memperlakukan anak kita sama seperti kita dahulu diperlakukan. Nah, sebetulnya jika mengikuti jika misalnya kita diterapi oleh ahlinya,
melakukan inner child therapy itu, saya pun melakukan biasanya ke orang yang memang harus diterapi itu ada 24 langkah. Ada 24 langkah yang bisa dari awal relaksasi hingga akhir apa disebutnya terminasi. Ya, dari awal relaksasi 24 langkah. Tapi tenang, Alma sudah wajahnya wajah rewas. Bunda Alma, saya tidak akan saya tidak akan bahas 24 langkah itu ya, karena memang tapi itu rata-rata nggak akan selesai. Karena itu rata-rata tidak bisa dipraktekkan sendiri, ya. Jadi oleh bantuan terapis ataupun ahli-ahli lainnya. Jadi memang tidak bisa dilakukan sendiri. Nah, di dalam buku Parenting Booster saya itu disingkat ada 7 langkah yang bisa kita lakukan untuk setidaknya melakukan terapi sendiri, self terapi, yaitu yang ada di dalam buku tulisnya ya, Reconciliation Healing the Inner Child. Nah, ini ada 7 langkah di dalam buku itu. Langkah yang pertama adalah meditasi. Meditasi kembali ke usia 5 tahun. Nah, caranya bagaimana? Entah itu kita misalnya di kamar ataupun kita di luar, di taman yang sangat tenang sekali sehingga membuat kita relaksasi. Nah, kita melakukan meditasi ini setiap hari. Kita memejamkan mata sendiri ya. Jadi ini maksudnya biar setidaknya tahu caranya, tidak perlu dibantu gitu ya, tidak perlu dibantu oleh terapis. Nah, itu pertama meditasi, terserah pilih ruangannya di mana. Kemudian kita memejamkan mata, relaksasi sampai masuk ke kita benar-benar tenang. Kemudian ucapkan pada diri kita, saya melihat diri saya sebagai anak berusia 5 tahun. Nah, sambil perem teh. Saya melihat diri saya sebagai anak 5 tahun, kemudian tarik nafas, hembuskan seperti itu ya. Saya tersenyum dengan kasih sayang kepada anak berusia 5 tahun itu. Kalau mau disingkat, saya berumur 5 tahun dan tersenyum dengan penuh kasih sayang. Nah, jadi itu langkah pertama. Ketika saya berusia 5 tahun dan saya tersenyum dengan penuh kasih sayang. Itu langkah pertama, meditasi. Kemudian yang selanjutnya, dengarkanlah inner child-mu. Ya, jadi kita berkomunikasi. Kan kita sudah membayangkan nih, saya melihat saya ketika usia 5 tahun. Nah, setelah itu dengarkan dia. Tapi kita berbicara dari sayangku yang kecil, anak yang terluka. Nah, ini ya, anak yang terluka jika kita mengalami ini nih. Aku ada di sini untukmu dan siap mendengarkanmu. Nah, beritahukanlah semua penderitaanmu, semua rasa sakitmu. Saya di sini akan benar-benar mendengarkan. Nah, kalau kita benar-benar tepat, benar-benar masuk ke dalam relaksasi, biasanya si inner child yang terluka itu dia akan berbicara dalam hati kita ya, gak ngomong kita ada dua, bukan. Berbicara sakit hati, misalnya orang tua, ruangannya di sini, baunya seperti ini, tempatnya di sini, dipukul sekian kali karena ini bla 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 bla. Dengarkan isi hati itu, isi hati kita yang terluka dahulu, dengarkan. Itu yang kedua. Kemudian setelah mendengarkan, berbicara lagi. Kita berbicara lagi dengan inner child kita. Adik laki atau adik perempuan yang terkasih, kalau laki-laki ya, laki-laki sebutnya, kalau perempuan yang perempuan. Kekasihku, saya tahu kamu menderita. Kamu adalah anak batiniah saya. Anak batiniah ini maksudnya kamu adalah inner childku. Aku adalah kamu dan kita sekarang sudah dewasa. Jadi jangan takut lagi ya. Kita sudah aman. Ikut aku dan jadilah saat ini saja. Jangan biarkan masa lalu memenjarakan kita. Ambil tanganku dan mari berjalan bersama. Mari kita nikmati hidup selangkah demi selangkah. Nah, bagaimana? Iya. Mendalam sekali kata-katanya, Ambu. Aduh. Kalau sudah ada perasaan tenang, asatnya tenang. Ini redaksinya silakan bisa menurut sendiri, tapi intinya saya sebutkan intinya. Kemudian langkah yang keempat, lakukanlah percakapan dengan inner child-mu. Lakukanlah percakapan. Anakku yang tersayang, aku tahu kamu ada di sana. Kamu terluka. Nah, ini misalnya begini. Misalnya
kita sakit oleh orang tua kita. Nah, kita sebutkan saja, kitanya lagi diam, inner child kita itu lagi diam. Nah, yang berbicara itu orang tua kita, yang menyakiti kita. Bayangkan yang menyakiti kita, bicaranya seperti ini. Yang tadi, anakku yang tersayang, aku tahu kamu ada di sana, kamu terluka, saya tahu itu. Kamu sudah melalui banyak penderitaan. Bayangkan ya jika orang tua kita berbicara itu. Saya tahu itu benar karena saya adalah kamu. Sekarang saya berbicara kepada kamu sebagai orang dewasa, kamu sendiri. Ya, saya sebagai orang tua dan saya meminta maaf. Meminta maaf karena saya telah memperlakukanmu dengan tidak adil. Memperlakukan kamu dengan tidak seharusnya, saya menyakiti kamu. Nah, sekarang janganlah kita terlalu mengingat masa lalu dan mengalami penderitaan lagi. Jika ada yang ingin dikatakan olehmu, maka katakanlah. Intinya seperti itu. Intinya seperti itu. Nah, kemudian kita jawab misalnya ya, baiklah saya telah mendengarkan keluh kesahmu. Nanti teh berbicara lagi si inner child kita teh. Dan saya memahami sepenuhnya penderitaan, namun kamu tahu bahwa kita telah tumbuh. Nah, ini kalau ini kita yang berbicara ya, kita yang berbicara. Child kita. Kita telah tumbuh sekarang, ini memberi semangat. Kita sekarang telah tumbuh menjadi orang dewasa. Kita sekarang mampu membela diri. Kita bahkan bisa memanggil polisi. Kita dapat mencegah orang-orang yang melakukan hal tidak baik pada kita. Kita bisa melakukan semuanya sendiri. Kita sekarang tidak membutuhkan orang dewasa seperti dahulu. Kita sudah lengkap dengan diri kita sendiri. Nah, mengapa ada redaksi ini? Karena rata-rata anak kecil yang mengalami luka yang dalam itu, dia itu merasa tidak ada yang melindunginya. Saya suka sedih. Saya suka sedih kalau membayangkan anak saya yang demikian. Saya merasa gak aman, merasa gak safety, merasa tersiksa. Merasa benar. Saya punya orang tua kok gini, kok malah jadi pelindung, malah membuat resah, misalnya seperti itu ya. Betul. Kemudian langkah kelima, tulislah surat untuk inner childmu. Ya, jadi surat pokoknya apapun yang ingin kita katakan untuk menenangkan inner child kita, menenangkan anak batiniah kita, silahkan tulis saja untuk menenangkan. Kemudian yang keenam, berbagi kesenanganlah dengan inner childmu. Ini yang penting. Kita bayangkan, kan tadi dari awal kita masih merem ya. Membayangkan, ngobrol, diskusi, masih merem itu ya. Nah, bayangkan berbagi kesenangan. Jadi sekarang kita sudah dewasa, dengan anak batiniah kita waktu itu kita masih kecil, bermain. Nah, bermain kalau di sini misalnya melihat sunset dan sunrise bersama, bermain berlari bersama, dan lain apapun yang ingin kita lakukan ketika kita masih kecil tapi tidak terpenuhi. Yang intinya sama menenangkan, tenang, membuat inner child kita itu nyaman dan safety. Dan yang terakhir, duduklah dengan teman yang sudah sembuh dengan inner child-nya. Nah, jadi di sini kita pun jangan jangan bergaul dengan yang misalnya akan nanti menumbuhkan luka-luka di dalam batin kita lagi. Sudah menerima, kita sudah ikhlas, tapi akhirnya ada pemicu yang akhirnya kita bangkit lagi dan mengingat-ingat lagi. Nah, jika sudah maka terakhir ketika kita masih merem, duduk berdampingan, ngobrol sama inner child kita, peluk ini. Kita sekarang sudah dewasa, kita sekarang bukan lupakan, terima masa lalu kita, itu adalah bagian dari dirimu. Dan menjadi pembelajaran untuk hidupmu yang sekarang hidup menjadi lebih baik lagi. Ini terlihat sepele. Kan saya berbicaranya ini dikerjakan di rumah ya. Kalau sama terapis mungkin 2-3 sesi selesai. Kalau di rumah karena oleh tiap hari selama beberapa menit, 10 menit ketika merenung, itulah mengobati luka itu yang intinya 2, yaitu menerima dan melepaskan, bukan melupakan. Melupakan. Kalau kita fokus ke melupakan, maka kita akan semakin ingat-ingat. Bayangkan, Bunda Alma sekarang bayangkan lupakan luka Bunda Alma, lupakan. Bisa gak? Lupakan malah jadi ingat. Iya, justru semakin kalau kita ingat.
Kalau kita fokus ke melupakan, itu akan semakin ingat dan semakin ingat. Nah, itu saja Iya. mungkin materi untuk kali ini, yaitu tentang apa itu inner child, kenapa bisa demikian, dan bagaimana cara kita setidaknya merelaksasi diri kita, menterapi self healing terhadap diri kita yang bisa dilakukan di rumah. Karena kalau kita masuk ke ruang terapi yang dilakukan oleh ahlinya, itu bisa 24 step, kata saya juga bisa 24 langkah. Tidak sesederhana Ambu itu. Ya? Ini. Kalau sekarang lagi pandemi. Oh. Ya udah lama pakai APD. Ayo cerita hoream ribu. Siap. Mengapa kalau lagi masal ya saya melakukan inner child therapy, misal pernah melakukan hal itu, saya tidak terlalu keras, saya tidak terlalu menumbuhkan emosional di dalam diri peserta. Mengapa? Karena khawatir terjadi abreaksi. Abreaksi itu loncatan emosi yang benar-benar meledak-ledak. Nah, itu terjadi hal demikian. Kumaha lamun tina 50 peserta teh banyak nu kitu. Akan sulit ya. Tapi kalau individual terapi yang misalnya teman-teman di sini ada yang inner child-nya terluka sangat beratnya, kan memang ada tingkatannya ya, apapun juga, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Dan jika yang berat pasti membutuhkan terapis, tidak bisa dengan sendiri. Nah, jika itu pasti tidak mengapa bereaksi meledak-ledak keluar, benar-benar mengeluarkan emosi kita pun tidak mengapa. Nanti insya Allah determinasi pasti akan ditenangkan, akan terhandle gitu kalau sendirian. Kalau banyak kan ya. Iya. Gimana caranya? Oke. Itu mungkin untuk kali ini. Mangga jika ada ingin dilakukan. Kalau tadi kata Ambu, kelihatannya kedengarannya sepele, kalau kata saya enggak. Jadi setiap kata itu mengandung makna. Setiap kalimat itu dalam banget. Jadi kayak katanya tuh hasil sortiran gitu. Bener-bener kena. Ini udah ada yang bertanya 2 orang, Ambu. Gimana, mau dua-duanya dibacain atau mau satu-satu dulu? Satu aja dulu biar satu aja dulu. Pertanyaan yang pertama ini, bagaimana cara menyembuhkan inner child akibat perceraian dari orang tua di waktu kecil? Begitu, Ambu. Ya, subhanallah, ya memang ini langsung saja ya. Saya juga ada pertanyaan yang kurang lebih sama dengan itu ya. Jadi saya bahasnya sekaligus tentang inner child karena perceraian. Jadi saya akan ini panjang. Kalau itu kan yang Bunda Alma intinya langsung bagaimana mengatasi. Nah, ini barangkali orang yang bertanya ke Bunda Alma mengalami peristiwa yang sama dengan ini yang bertanya. Karena ini yang bertanya cukup detail gitu ya, cukup detail karena bertanyanya itu di forum diskusi waktu saya melakukan kuliah WhatsApp. Dan saya melihat nih, ini pertanyaan ini kayaknya cocok banget ya dengan dengan materi inner child kali ini. Tema. Nah, ini pertanyaannya ya. Saya dan adik-adik saya adalah korban perceraian orang tua saya. Dan saya merasa luka dalam batin ini sangat lama penyembuhannya. Saya yakin hanya orang-orang seperti saya yang mereka bisa merasakannya. Bahkan adik saya ketika merasa sedih, selalu bilang ingin makan orang, ingin nusuk orang sedikit. Nah ini ya, saking luka yang tidak mudah untuk disembuhkan. Saya merasa materi saja tidak cukup untuk menyembuhkan luka batin kami. Bahkan orang-orang hebat bicara seperti narasumber pun belum tentu. Hari ini saya menemukan cara untuk bisa berdamai dengan yang sudah berlalu meski sedikit. Tapi adik saya belum. Dulu saya merasa sangat menyepelekan acara-acara seperti ini, tapi saya kini mulai ingin kepo. Dan luka batin yang masih menyisa ini kadang sering datang tiba-tiba. Nah, gitu ya. Jadi ini prolog. Hal pertama yang akan saya garis bawahi adalah ini. Mengapa saya katakan pertama? Biar sugestinya masuk, maksudnya biar kita nyambung ketika ngobrolnya. Nah, ini pernyataan kalau saya garis bawahi adalah bahkan orang-orang hebat bicara seperti narasumber pun belum tentu memahami. Saya ingin menyatakan kepada ini,
Baik, logikanya gini Bunda Alma. Dokter, seorang dokter, apakah harus merasakan sakit dokter spesialis jantung merasakan sakit jantung dulu? Dokter spesialis kulit merasakan sakit kulitnya terlebih dahulu? Apakah dokter spesialis lainnya harus merasakan sakitnya dulu gak? Biar dia tahu memiliki, ya gak mesti. Kemudian seorang psikolog misalnya, seorang psikiater, apakah harus sakit dulu? Apakah harus kesehatan mentalnya gak stabil dulu baru ia memahami? Tidak. Gak mesti harus ya, gak mesti harus demikian dulu. Perlu kita memahami orang lain, tapi intinya yang perlu garis bawahi adalah timbulkan rasa empati. Kita gak mesti harus merasakan dulu itu, tapi mungkin kan secara langsung. Tapi ketika kita mungkin ada sedikit ilmu dan kita pun mampu berempati, maka insya Allah itu bisa membantu. Tapi memang idealnya hanya orang-orang yang merasakanlah, yang benar-benar tahu sedalam apa luka yang dirasakan oleh orang yang bersangkutan. Misalnya ini karena korban perceraian orang tuanya. Mungkin orang-orang yang mengalami orang tuanya yang divorce lah, yang benar merasakan dalam ya, sangat dalam merasakan apa yang dirasakan oleh si penanya ini. Nah, bagaimana cara menyembuhkan inner child-nya? Tadi yang dikatakan sebelumnya intinya sama. Cara terapi inner child terapinya bisa melakukan 7 metode yang telah disebutkan saya tadi. Jadi itu terapi itu harus dirutinkan karena kita tidak benar-benar tidak mengetahui takdir. Kita tidak bisa membalikan keadaan. Kita tidak bisa memaksa orang tua kita untuk bersatu kembali. Yang bisa kita lakukan untuk kesehatan mental kita hanyalah menerima dan mengikhlaskan. Memang itu tidak mudah, seperti pertanyaan di sini, ini tidak mudah. Bahkan adik saya ketika melihat orang, apalagi mungkin melihat keluarga yang lengkap, pasti ia merasakan ada sesuatu. Ya, merasakan satu langit itu alamiah sekali terjadi pada orang yang demikian. Bahkan ingin nusuk orang sedikit aja. Jadi udah mulai ada abuse ya di sini. Nah, ini sangat berbahaya sekali jika tidak dilakukan treatment yang tepat. Minimal tergantung keparahannya. Jika ringan mungkin bisa menggunakan 7 cara yang tadi, terapi yang tadi dalam buku Reconciliation Healing the Inner Child. Jika ringan, jika sedang, mungkin bisa dilihat dulu kesedangannya seperti apa. Kalaupun berat, bisa silahkan ke psikolog, ke psikiater, ataupun ke terapis lainnya. Silahkan itu disesuaikan. Tapi intinya jangan disepelekan kalau memang itu berat. Jangan disepelekan karena itu akan mengganggu kualitas hidup kita. Nah, biasanya kita ahken, tapi akhirnya saya khawatir jika keinginan yang ada, misalnya contoh ingin nusuk orang lain, ingin makan orang. Nah, seperti ini ya, ini kejadian jika misalnya kita sedang berada dalam kontrol yang sangat rendah sekali. Ini jangan sampai kejadian demikian. Jadi kalau misalnya karena orang tua bercerai, itu wajar sekali. Si anak mana sih yang menginginkan orang tuanya bercerai? Bahkan alamiahnya meskipun orang tuanya sering berantem tiap hari, meskipun dia mengalami stres, tetap dalam hati kecilnya ingin bersatu, apapun caranya ingin bersatu. Tidak ingin berpisah, tapi ia melihat keadaan mana yang terbaik, pada akhirnya ia menerima, oh ternyata bercerai lebih baik. Nah gitu. Jadi kalau misalnya masih luka batin karena perceraian, lebih fokus ke menerima atau mengikhlaskan gitu. Dan pasti ada efek, apalagi kan efek perceraian itu jangka panjang ya. Jangka panjang, bukan hanya saat itu saja gitu ya, merasakan ketika masih kecil merasakan perpisahan orang tua, kemudian usia remaja, usia dewasa, itu pasti itu ada perbedaan. Tapi kita tinggal pilih saja ingin menjadi orang yang seperti apa. Ingin terlalu dalam masa lalu, akhirnya mental block yang terseret-seret dalam diri kita. Kita ingin move on. Apakah kita ingin move on dan kita lebih sehat secara mental? Karena memang kita tidak bisa mengembalikan keadaan. Itu mungkin Bunda Alma untuk pertama.
Barangkali Oke, ada yang makasih ditambahkan? Ambu atas jawabannya. Nggak ada ditambahan. Lagi cuma ada pertanyaan lagi ini yang kedua. Enggak. Nah, ini bagaimana kalau misalnya inner child-nya itu sama membandingkan antara dia sama dengan anak yang lain gitu, tapi itu masih berlangsung sampai saat ini. Jadi bukan hanya saat dia kecil, tapi masih berlangsung sampai dia udah punya anak gitu. Iya, iya. Nah, itu apakah sama terapinya atau gimana, Bu? Nah, gini. Makanya inilah yang perlu kita ketahui sebagai orang tua. Rasulullah pun berkata dalam hadisnya, adilu, 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 adilah, adilah, adilah terhadap anakku. Adil itu bukan berarti sama. Iya. Uang jajan anak TK dengan kuliah kalian harus adil sama gitu ya, bukan seperti itu. Tapi Iya. sesuai dengan proporsionalnya. Porsinya. Tapi kita kalau misalnya kita mencium anak yang TK, maka kita pun harus mencium anak yang SD dan lain sebagainya. Iya, Jadi iya, itu iya, ada iya. sederhana yang membuat yang itu tidak merasa dibanding-bandingkan dan merasa orang tua itu adil. Terus saya berpikir gini, kenapa sih orang tua itu secara tidak sadar membandingkan anak itu ketika anak lagi bayi loh. Bunda sadar nggak? Menyadari ini ketika anak saya sedang belajar berjalan. Kemudian saya nyeletuk. Dede Fatma kan lagi belajar berjalan, saya nyeletuk. Nama usia 13 bulan teh terus bisa jalan. Nyeletuk. Secara tidak sadar membandingkan, lalu saya berpikir, oh ternyata kita itu dari usia bayi pun, misalnya begini, anak canang kuban, nah canang kuban, itu mah enggak susah umur, nama usia sakieu, mimiti canang kuban, terus ngabanding ke, canang kuban teh, nah can ngorondang, itu mah entos, iya acan, terus ngorondang teh, nah belum, Jalan. Udah ngorondang teh apa, berdiri heula, jujur jalan sih. Berdiri. Kenapa belum berdiri? Itu mah udah dan seterusnya. Kenapa belum berjalan? Kenapa belum berlari? Kenapa belum ini? Nah, ini sebetulnya jika misalnya tidak ditangani dengan secepat mungkin ya akan berlangsung sampai dewasa mungkin karena kebetulan orang tuanya belum mendapatkan edukasi hingga sekarang. Berarti usianya berapa tahun? Ketika sudah dari kecil sekarang dewasanya berapa tahun? Di atas saya, Ambu. Anaknya yang pertama udah remaja, beranjak remaja. Wow, itu udah lumayan ya, berarti lumayan. Iya. Nah, jika demikian, berarti ini bukan masalah inner child saja, tapi masalah yang sangat luas sekali karena berlangsung sampai sekarang. Biasanya kalau misalnya hanya kekerasan fisik atau dan lain sebagainya, itu ketika kita masih kecil saja. Rata-rata. Kalau sama orang tua beda lagi caranya gitu ya, meskipun kadang tetap membandingkan tapi tidak terlalu tidak terlalu apa sih? Tidak terlalu ya itulah apa namanya maksudnya. Intinya seperti itu. Kejadiannya sudah demikian, ingat tetap prinsipnya kita tidak bisa mendebat orang tua kita seperti kata Sayyidina Ali. Meskipun orang tua kita berperilaku tidak tepat, tetap kita tidak bisa memberikan dalil kepada orang tua. Kita harus mengkomunikasinya dengan baik. Tapi ini tidak mudah loh, Bunda. Betul sekali. Tidak mudah. Komunikasi dengan orang tua itu sangat tidaklah mudah seperti saya ngomong. Pada 100, Ambu. Sangat sulit sekali. Tapi saya selalu berprinsip apa? Kita akan lebih baik berusaha daripada diam di tempat. Setidaknya kita melakukan apapun itu yang membuat kita tenang, lega. Bahwa saya itu gak suka loh, Mah, kalau dibanding-bandingkan kayak gini terus. Gak apa-apa lah. Kalau kita tidak mau berbicara, kitalah yang merubah diri kita. Oke. Ya, kalau kata Dr. Andes Asep Hairul Ghani, psikolog juga beliau
berkata, kalau kita tidak bisa menggunakan cara A dan sudah terbukti itu tidak efektif, ngapain kamu gunakan cara itu lagi di masalah yang sama? Kalau sampai bilang gini, Bapak dokter Bapak psikolog Asep Heruldari sampai bilang gini, kamu bodoh. Kamu bodoh. Yang sudah tidak efektif, mual mempan lah kalau ke orang tua ngomong kayak gitu dan terus itu tidak lagi diulang ya. Begitu gak akan, karena dia meskipun kita udah kumisan, udah janggotan, udah ubanan, beliau adalah orang tua kita. Keringatnya, sebenarnya air susunya tidak akan bisa tergantikan sekalipun kata Rasul memberikan gunung emas tidak akan tergantikan. Luar biasa, luar biasa. Jadi langkah pertama kita coba komunikasikan terlebih dahulu dengan orang tua, curhat. Jadi sesi curhat. Yang mama teh sanes ulah serius mah. Itu curhat we. Bila perlu mengeluarkan air mata pun tidak mengapa, dia adalah ibu kita loh. Dialah yang mengaji, ibu atau ayah kita loh yang mengajarkan kita berkata-kata ketika kita masih kecil. Terbukalah, sambil menangis pun tidak mengapa. Jika memang luka itu sangat dalam. Tapi ternyata angger weh. Isuk nanti nanya isuk ngabandingkeun deui. Anggar gitu. Ketika itu tidak efektif, maka kita harus cerdas. Maka kita sudahlah berarti kalau membandingkan ya udahlah memang begitulah, udah weh jangan diambil ke hati. Karena kalau kata saya lagi, kalau kita mengambil semua omongan-omongan negatif dalam diri orang, maka kita akan sakit. Itu kata Sayyidina Ali. Betul sekali, betul. Itu pilihan kita ingin menggunakan yang mana dan efektifnya yang mana. Itu mungkin Bunda Alma. Oke, ada yang nanya lagi tadi, Neng Syara Habib, di save nggak? Katanya ketinggalan, di save ya Teh. Ini nanti kita save, insya Allah, terus kita ambu share di YouTube Mozaik Psikologi. Iya. Terus pertanyaan ini dari Hopianida. Oh iya, Teh Nida. Alhamdulillah gabung bersama kami. Apa pertanyaannya, Bunda? Nida, Ambu mau nanya gimana mendeteksi bahwa anak kita mengalami inner child katanya. Takutnya mungkin anaknya itu terkena inner child. Gimana tuh, Ambu? Anaknya usia, kalau nggak salah Bunda anaknya masih kecil ya? Kalau saya mengenal beliau, jadi saya tahu anaknya si. Nah, kalau mendeteksi inner child ketika anak masih kecil, kan inner child ini adalah dari pengertiannya pun sosok anak kecil yang ada pada kita ketika kita sudah dewasa. Jadi ketika dewasa, misalnya ketika perasaan kan ketika kita masih kecil itu ada kurang lebih 2 perasaan. Jika digeneralkan pun perasaan itu banyak sekali ya, emosi itu banyak sekali. Dua ada bahagia dan sedih, tidak bahagia, itu aja. Kalau bahagia sih tidak masalah, kita membawanya ke dalam dunia kita dewasa, tidak masalah, sangat tidak masalah itu untuk kualitas hidup kita. Tapi apa jadinya jika emosi-emosi yang negatif lah yang mendominasi ketika kita masih kecil dan terbawa ketika kita sudah dewasa. Kan anaklah yang menjadi korban. Misalnya perasaan marah, perasaan benci, perasaan kesal, perasaan takut, perasaan cemas, jijik, dan benci, dan lain sebagainya yang negatif, tapi terbawa sampai dewasa karena dahulu ketika kita masih kecil itu belum tuntas. Sepertinya kalau dulu tuntas, ketika orang tua melakukan kesalahan, ia meminta maaf, ia memeluk, ia mencium, itu tuntas. Itu insya Allah akan tuntas. Tapi yang rata-rata yang muncul ketika dewasa karena itu belum tuntas. Nah ini kalau misalnya bagaimana cara mendeteksi anak itu inner child atau tidak, ya kita tidak tahu karena memang terlihatnya ketika ia sudah dewasa. Paling kita bisa meraba-raba saja bagaimana pola asuh yang dilakukan sekarang ini pada anak. Alhamdulillah ini bertanya masih kecil. Jadi kita tahu pola yang kita lakukan itu tepat atau tidak terhadap anak, karena pola asuh ada berapa Bunda Alma waktu itu Teh?
Ada 4. Aduh. Ya, pokoknya itu. Ya, ada 4 pola asuh yang sering kali digunakan oleh orang tua. Nah, yang paling berbahaya adalah jangan sampai kita otoriter ataupun sebaliknya kita abai terhadap anak. Nah, kita bisa mengira-ngira jika kita memiliki pola asuh otoriter alias melakukan segala sesuatu sesuai kehendak kita tanpa mendengarkan pendapat anak, maka kita pun bisa bayangkan jika kita diperlakukan itu oleh orang tua kita. Seperti itu. Reket calangap. Kan? Anak baru megang ini, awas itu dan lain sebagainya. Jadi anak tidak diberikan kesempatan apapun, anak tidak diberikan kesempatan berbicara, bergerak dan lain sebagainya. Jadi intinya kita bisa mengira-ngira anak terluka atau tidak oleh kita. Jika kira-kira anak terluka, banyak luka, kita pun banyak melakukan kesalahan, cepatlah, jangan ditunggu sampai nanti, cepatlah peluk. Kalau kata psikolog siapa ya, saya pernah. Siapa? Bu Elirisma, jangan-jangan. Bukan. Tidak apa-apa mencurahkan emosi kita kepada anak. Kalau kita sedih, katakan sedih. Ambu ini sedih banget, tadi sudah marah ke AA, maafin Ambu ya, bla bla bla, sedih. Iya. Maafkan Ambu, bla bla bla, sambil nangis pun tidak mengapa. Itu menunjukkan bahwa kita benar-benar menyesal. Ataupun kita bahagia, Ambu bahagia banget deh, kayak gini, Ambu bahagianya sampai gini, itu katakan saja. Nah, gitu ya. Jadi kalau saya atau bukan itu bisa dilihat ketika dewasa, tapi jangan sampai deh kalau kita sebagai orang tua, jangan sampai inner child anak itu terluka saat kita dewasa, saat dia dewasa. Itu mungkin Bunda. Barangkali Bunda Alma mau menambahkan, Mangga. Bukan menambahkan sih, jadi pertemuan malam ini yang pertama bisa menyembuhkan inner child kita yang menyimak ini. Yang kedua, kita sebagai orang tua juga bisa melakukan tindakan preventif agar anak kita itu inner child-nya tidak terluka. Jadi subhanallah, beli 1 dapat 2. Alhamdulillah. Tuh, ini Teh Hopia Nida. Karena saya bercerai dan takut membuat anak-anak kecewa dan tidak bahagia, katanya gitu, Ambu. Di mana? Karena saya bercerai dan takut membuat anak-anak kecewa dan tidak bahagia. Jadi sebagai single parent takut mungkin. Oh gitu. Nah ini bersyukur sekali kalau kita kemudian bercerai, kita mencari lingkungan yang positif. Bersyukur sekali karena setidaknya kita jadi mengetahui bagaimana cara kita harus bertindak. Nah, Bunda Teh Nida, kita perlu menerima terlebih dahulu, diakui atau tidak. Kita tidak bisa mengelak, kita tidak bisa menafikan bahwa anak-anak pastinya mengalami perasaan yang tidak pernah kita bayangkan. Perasaan sedih, seperti pasti kita harus menerima itu terlebih dahulu. Maksud menerima itu untuk apa? Biar kita tahu perasaannya, ya. Bukan menerima, bukan tahu, bukan bubar barisan, bukan. Ketika kita tahu perasaan anak, maka kita akan mencoba bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita bersikap yang membuat anak menjadi tenang, yang membuat anak menjadi safety, yang membuat anak merasa aman dan nyaman. Meskipun akan ada efek samping, tapi setidaknya jika saat ini dan hingga ke depannya kita memberikan rasa aman dan nyaman pada anak, insya Allah lama-kelamaan anak akan menerima. Anak akan bisa move on. Kita ini yang hadir di sini, kebanyakan mungkin mengalami inner child, tapi kan kita mah gak tahu tua kita sadar atau tidak. Betul. Iya. Yang kayak namanya tentang perceraian, saya mengalami luka batin karena perceraian orang tua saya. Nah, orang tua nanti walau tahun atau tidak bahwa anaknya teh mengalami luka batin. Nah, alhamdulillah ini teh ketika sudah bercerai, beliau bertanya, anaknya pun masih kecil, alhamdulillah. Jadi kita bisa merangkulnya dari sekarang. Betul. Ketika anak masih kanak-kanak, anak usia remaja ataupun dewasa.
Alhamdulillah itu saja mungkin yang bisa kita lakukan untuk anak. Itu pun sudah lebih dari cukup, apalagi karena kita pun Betul. sebetulnya tidak menginginkan hal demikian. Iya, iya. Diri kita sudah sangat worry dengan diri kita. Betul. Apalagi luar biasa sekali ketika kita memikirkan anak, bagaimana cara menangani anak, takut anak kecewa dan lain sebagainya. Okay. Perasaan seperti itu sangat wajar terjadi, namun ya kita harus mencari cara bagaimana, kalaupun kecewa, ya kecewanya tidak terlalu lama ataupun tidak terlalu mendalam. Every decision have risk. Setiap keputusan memiliki risiko. Tapi kita dituntut untuk memilih risiko terkecil. Ya, itu kita diberikan akal dan perhatian oleh Allah untuk memilih risiko terkecil. Mana risiko terkecil yang bisa kita lakukan untuk anak kita. Kita tidak bisa membuat anak kita hidup tanpa risiko. Betul. Ya, tidak bisa ya. Dimanapun. Tapi cara dimanapun, bagaimanapun caranya tidak bisa. Tapi setidaknya anak membuat anak strong, humble, dan siap dengan risiko itu. Itu mungkin Bunda. Mantap sekali begitu Teh. Siapa tadi Hopianida, semoga diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini sebenarnya waktunya sudah injury time, tapi ada satu pertanyaan lagi ya Bu. Gak kerasa boleh, emang. Gak kerasa. Sekarang kalau saya udah bawa jam. Oh iya, bawa jam tapi tetap lebih. Betul. Iya. Ini Ezaril, boleh. Siapa? Assalamualaikum, Bunda. Anak saya sering dipukul oleh adik saya karena anak saya memang aktif sekali. Saya sering dipukul oleh adik saya, berarti oleh laki-laki, perempuan, oleh ate atau ini gitu maksudnya. Nah, iya. Bagaimana agar anak saya tidak trauma dan tidak ada efeknya di kemudian hari? Nah, ini bagaimana nih? Anak saya sering dipukul oleh... Iya, berarti kan... berarti Mamang, bibi ya? Iya, betul. Mama, ate, om. Sering dipukul. Karena gitu, aktif, karena anaknya aktif, gitu. Nah, gini. Kita itu ada dua pilihan. Kenapa itu mama atau bibi berani memukul anak orang lain? Sekalipun aktif. Tidak bisa kita menyalahkan anak yang aktif. Saya masih teringat. Oh, tantenya katanya. Gus Baha Udin, ya, beliau adalah Hafiz, beliau ada ulama lah di Indonesia. Nyatakan begini, ketika anak lari-lari di atas meja dan lain sebagainya, kemudian anak itu kan belum balik, jadi memang tidak mengapa dia melakukan itu. Itu tidak berdosa karena dia belum mendapatkan kewajiban untuk itu, ya. Yang berdosa itu emak atau bapaknya. Betul. Saya juga ingat banget ini nih. Yang teriak-teriak, bentak-bentak atau marah-marah terhadap anaknya, apalagi ini tantenya Kak Alo gitunya, Kak Alo, gitu, sangat tidak berhak untuk berperilaku demikian. Nah, saya tidak tahu apakah dipukulnya sekali atau berulang kali atau sering atau seperti apa. Itu tentu berbeda efeknya. Ini sering sih, bilangnya sering, Ambu. Bilangnya sering tuh, sering dipukul. Oh, sering. Berarti sering kan dipukul oleh udah berkali-kali. Oleh tantenya, ya. Seperti yang saya katakan di awal, bahwa yang membuat inner child kita terluka dan terbawa hingga dewasa bukan hanya orang tua saja. Ada temannya, ada keluarganya, ada gurunya, dan lain sebagainya. Ini mungkin termasuk ketika orang tuanya mungkin tidak pernah memukul anaknya, tapi ini tantenya mungkin walau alam apakah karena sering bergabung atau seperti apa yang malah memukul anaknya. Langkah pertama saya sarankan tantenya dulu yang diedukasi. Tantenya dulu yang diedukasi. Kalau bahasa kasarnya mah, siapa kamu memukul anak saya? Iya.
di saat saya tidak ada. Nah, gitu ya, di saat saya tidak ada berarti angka pertama sebisa mungkin karena kita tidak tahu, mungkin yang memang anak aktif itu memang betul sekali butuh tenaga ekstra. Tapi kita bisa lihat orang-orang besar sekarang ini, saya mau share ini, saya mumpung ingat. Yeah. Bunda Alma tahu Syekh siapa Imam Masjidil Haram teh Abdurrahman Asyudes, tahu gak? Iya. Yang itu suara kiroatnya itu didengarkan oleh seluruh dunia. Masjid iya. Imam Yang Masjidil cerita ibunya pernah menumpahkan ya yang itu. Sebenarnya ia bercerita begini, anaknya itu ya Abdurrahman Asyudes ini aktif. Kemudian ia betul. di luar bermain debu, bermain tanah. Di rumah di dalam rumah sedang mempersiapkan jamuan besar untuk tamu besar. Untuk tamu. Banyak, pokoknya mangkok-mangkok sudah disiapkan di meja. Tiba-tiba anak itu datang membawa tanah, tanahnya itu dikanumakeun mangkuk eta ke tamu. Bunda. Wah, bakal kumaha. Sudah terbayang. Singa pokoknya. Sudahlah, pandu. Iya. Nah, ibunya ini marah, tentu marah. Tapi ia tidak berani mengucapkan hal-hal yang tidak semestinya. Ia berkata, kamu biar saja menjadi imam Haramain. Udah kamu nanti udah jadi imam Masjidil Haram saja, udah besar. Nah, alhamdulillah sekarang kejadian. Beliau menjadi imam Masjidil Haram yang suaranya didengarkan oleh mancanegara, oleh seluruh dunia gitu ya. Makanya kata-kata jangan anak aktif, anak kayak gitu udah. Kalau meskipun udah tahan bicara kita, tahan omongan kita, karena omongan kita bisa menjadi doa yang sangat mati untuk anak kita. Nah, ini bagaimana tantenya? Langkah pertama, karena kita tidak bisa langsung menghindarkan anak kita dari tante itu, apalagi mungkin walau alam apakah ibunya bekerja akhirnya dipegang oleh tantenya atau seperti apa, saya tidak tahu. Nah, langkah pertama edukasi dulu tantenya. Ajak ngobrol dulu tantenya bahwa lebih baik dibiarkan anak aktif saya biarin saja. Buang kita calon presiden. Amin. Kita buatin kita calon ulama, udah biarkan saja asal dia tidak mengganggu orang lain dan tidak melakukan sesuatu hal yang berbahaya. Oke, betul. Jadi langkah pertama itu edukasi dulu adiknya. Jika ternyata masih memukul lebih baik udah adiknya jangan berada di rumah kita. Oke, solusi terbaik ya. Nah, gini itu ibarat toxic people yang akhirnya akan membuat rusak tubuh anak kita. Tubuh fisik dan psikis anak kita. Ya, kita tidak tahu apakah inner child akan berada sampai dewasa, ya kita tidak tahu. Itu tergantung perlakuan dari teteh sekarang. Teteh perlakuannya bagaimana? Sang ibu apakah menenangkan, apakah cium, peluk, minta maaf dan lain sebagainya, minta maaf karena telah membiarkan bersama tantenya atau seperti apa, itu tergantung teteh sekarang. Kalau misalnya teteh biasa-biasa saja perlakuannya, maka ya tentu ketika ia dewasa ia akan ingat hal itu dan bisa menjadi pengalaman traumatis untuknya. Kalaupun teteh tepat sekarang, maka itu bisa menjadi langkah yang baik, langkah yang maju dan langkah untuk preventif untuk kesehatan mental anak ke depannya. Gitu mungkin Bunda. Jadi intinya gimana teteh sekarang perlakuannya seperti. Iya, jadi lebih baik ditangani dari sekarang ya Ambu. Soalnya kalau sudah lama mungkin betul. Kita jangan kembali pada orang yang jelas-jelas menjadi racun untuk kita. Kita kan tidak akan minum racun sekalipun kita kehausan. Benar gak? Iya, betul. Nah, gitu. Kirang lami, Teh Eva, tapi hatur nuhun, jazakallah. Ini udah sejam lebih, tapi emang serasa berapa menit. Bener, sejam lebih ini, Masya Allah. Alhamdulillah. Sami-sami, Pak Iyaki, Teh Dian. Menuju ngobrol yang Teh Dian. Mangga ada lagi pertanyaan atau tidak? Jika tidak, saya sambil menyapa ya. Alhamdulillah. Iya, ini banyak sekali.
Iya, semuanya. Terima kasih karena sudah bergabung di awal, di tengah, atau di akhir. Mm-mm. Untuk semuanya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Khususnya Amin untuk ya Allah ya diri Rabbal Alamin. Iya. keluarga saya dan untuk kita semua. Enggak, Bunda, ada lagi atau gimana? Saya hanya mau minta doa. Minta doa. Ini Aduh, punten ada sanes Kiai. nggak minta diaminkan sama yang semua hadir di Ya, ya. majelis virtual ini. Ini ada yang menyimak dari awal sampai akhir nih, Ambu. Masya Nunung Allah, terima Nurha. Nah, kasih. itu sepupu saya. Kebetulan anaknya Hmm, sakit dan Oh, sakitnya sakit. sakitnya diberikan ujian oleh Allah. Mudah-mudahan beliau yang tadi curhat tentang inner child ini diberikan ketabahan sebagai orang tua yang mengurus anaknya yang masih sampai saat ini tuh masih sakit. Saya minta dikuatkan dan mudah-mudahan anaknya sembuh. Nggak ada yang nggak mungkin kan, Ambu? Pasti Amin ya Allah mukjizat. ya Rabbal Alamin. Nah, Gak itu. ada yang tidak mungkin. Enggak. Mau doa dulu, Amin. ini mau ada pertanyaan. Mudah-mudahan putra dari Teteh Nunung sehat. Ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, seperti sedia kala. Iya, iya. Gitu. Oh, ini banyak sekali yang japri tertarik. Alhamdulillah, Ambu dari season Alhamdulillah. 1, season 2 ini meningkat yang Alhamdulillah, mudah-mudahan. melihatnya. Ya. Jadi Alhamdulillah, ini mungkin ada pertanyaan lagi, katanya satu, boleh lah, mangga Teh Dian. boleh, mana ini di bawah ya. Teh Nunung ya, mudah-mudahan diberikan kesabaran karena memang ujian gitu ya, Amin. anak. Betul. Luar biasa sekali, Ujian. orang tuanya suka ikutan sakit. Apa ini Ah, pertanyaannya? Dian Herdiani kuya si Jidai mangga teh. Jadi beliau ini subhanallah Upami inner sabar child sebagai seorang ibu. kaimpenkeun wae Aduh, kumaha teh di dunia nyata mah tos hmm, di dunia nyata mah tos dihampura. di Inilah dunia nyata. di dunia nyata itu mah dunia mimpi ya, Teh ya. Inilah kalau dalam dunia hipnoterapi mungkin alam bawah sadarnya ya, kita masih belum benar-benar menerima full. Si hampura mah dihampura, Iya, tapi ternyata masih terngiang-ngiang, masih ada. iya, Masih ada. Maka impenken nih, kalau Kak impenken mimpi itu kan saya selalu masih berpikiran mimpi itu berarti. Jangankan di dunia sekarang, bahkan betul. di zaman Nabi pun ketika ya Rasulullah saya mimpi ini ya Rasulullah saya mimpi ini dan Rasulullah memberikan kalau mimpi buruk apa meludah kiri misalnya dan lain Meludah ke sebagainya kiri, gitu ya, ya. Rasulullah ke kiri memberikan saran itu. Nah, kita tinggal lihat saja intensitasnya itu seperti apa. Jika mimpi itu ya mimpi buruk yang akhirnya ketika bangun kita menjadi cemas, perasaan takut yang mendalam, perasaan kesal pun muncul kembali dan lain sebagainya. Dan itu sering berulang-ulang, berarti ada yang masih dipertanyakan. Ada yang masih Betul. kita simpan karena ini tersimpan di dalam awalam bawah sadar sangat dalam sekali. Ya, mungkin ada yang demikian. Tapi jika misalnya hanya sekali dan itu pun kita tidak memiliki reaksi yang berlebihan yang seperti apa, ya sudahlah. Iya. Kalau mimpi buruk Kenbelah berarti gitu udah ya. ke kiri. Kalau tidak ya udah, anggap angin lalu, anggap bunga tidur dan lain sebagainya. Dan kita hidup di dunia nyata yang benar-benar sudah menerima dan memaafkan orang yang bersangkutan. Karena kita Iya, hidup betul tidak sekali. karena kita tidak hidup di dunia mimpi, tapi kita hidup di dunia nyata. Makanya saya tidak tahu ya bagaimana komplitnya gitu. Komplitnya mimpinya itu seperti apa. Gitu, Iya, tapi iya, intinya iya, ada iya. dua kemungkinan. Kalau misalnya mimpinya benar-benar menguras emosi, tenaga, dan pikiran, berarti harus dipikirkan terlebih dahulu. Benarkah kita sudah menerima dan mengikhlaskan? Tapi kalau sesekali sudah, itu anggap bunga tidur saja. Itu intinya. Teh Dian, mudah-mudahan bermanfaat. Enggak ada yang ditambahkan, Bunda Alma?
Mantap, Bu Ada Ustadzah, dari Masya Teh Allah. Sari nih. Mantap Bu Ustadzah. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini banyak sekali yang menyimak. Assalamualaikum Teh Sari. Ini ada Neng Izakia, ada santri juga Herman Yudi. Wah, banyak sekali, maaf kalau yang belum tersapa. Terima Iya, kasih Bu sudah Ari, menyimak. Ari, Tasik. Kalau Fikun buat Bunda Alma sama Ambu Eva. Salam dari Tasik. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ini bisa disusul nih kalau saya ke Tasik ya, Teh Arin. Siap, deket ya. Deket ke Ambu Sekarang Geang mah Kiki nggak di sana lagi. disusul. Nggak di sana. Teh Arin nggak di mana sih? Ini Itu Hyang. di Pulau. Bukan, suaminya teh di mana? Oh, Medan ya? Di mana sih? Bukan, nah Bukan. eta we lah. Enggak penasaran. Apa sih? Bukan apa. Oh, eta we lah pokoknya mah. Sulawesi. Pokoknya Ya nama di mungkin itu. Sulawesi. Ya, Ya pokoknya mudah-mudahan nama. semuanya sehat Iya. semuanya karena waktu Amin sangat ya Allah ya Rabbal Alamin. terbatas. Nah, insya Allah kita bergabung kembali di season 3 karena emang ini Ya, programnya 2 minggu sekali. Temanya kedepannya akan tentang pernikahan. Ya, jadi asik saya berterang sering. nih. Minggu ke-1, ke-2 tentang parenting, ke-3 dan Ya, ke-4 pernikahan. oke, Jadi insya Allah mantap. mudah-mudahan ya kita bersua, bersilaturahmi bersama dan belajar bersama di sini. Amin, amin. Terima kasih Ambu. Jazakallah Sama khairan kasih. Jazakillah sa'alah. Jazakallah. Amin. Asik seru. Oke. Selamat istirahat Ambu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.